Semangat pagi. Luar biasa, Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Apa kabar? Luar biasa. Oke, hari ini kita mempelajari tentang atletik, salah satu dari pelajaran atletik. Di sini nanti kita disuruh salah satu dari atletik itu ada lari, kemudian dari nomor-nomornya. Jadi nanti kita belajar dulu gaya atau dalam melakukan start untuk lari. Salah satunya nanti kita pilih lari jarak pendek atau lari cepat atau sprint bahasa Inggrisnya. Jadi di situ nanti juga akan dibuat gimana untuk melakukan startnya. Start itu ada berapa? 3. Apa aja? Ayo. Start jongkok, berdiri, layang. Ada start jongkok, berdiri dan layang. Jadi nanti di antara dari untuk melakukan lari sprint itu adalah start jongkok. Jadi kita harus melakukan nanti start jongkok. Oke, nah di sini waktu kita melakukan start jongkok nanti ada berbagai caranya. Nanti kita buat sini aja contohnya. Nah, kemudian nanti yang lain bisa mempraktekkannya waktu melakukan start jongkok. Start jongkok itu nanti ada kakinya di sebelah mana yang duluan, apa yang di depan, bakal nanti dilakukan. Ya. Nah, start jongkok dalam lari jarak pendek atau lari cepat. Masih ingat nggak siapa pelari tercepat di dunia? Siapa? Indonesia, Bang. Dunia. Yang dari Jamaika, siapa itu? Pelari tercepat di Indonesia? Jomri dari Nusa Tenggara. Nah, ini yang kalau yang tercepat di dunia siapa? Hah? Ronaldo. Pemain bola juga. Yang dari Jamaika siapa? Usain Bolt. Usain Bolt, B-O-L-T. Usain Bolt. Pada pelari tercepat di dunia berapa itu? Periode itu. Balik hampir semua olimpiade yang diikuti dia pasti mendapatkan medali emas. Tapi untuk tahun ini makanya olimpiade Prancis dia tidak ikut serta lagi karena mungkin udah pensiun, sudah ada yang mendapatkan. Kemarin kalau nggak salah dari Amerika Serikat juara satunya yang mendapatkan medali emas. Muhammad John-Ri di pensiun kalah. Termasuk di Asia Tenggara masih lumayan, dia masih bisa cepat. Ini yang semalam yang pon di Papua, pon yang Sumatera Utara yang di lapangan Nadia itu dia dapat medali emas. Bahkan kawan-kawan bapak di situ sebagai wasitnya merasa macam apa bumi dia melihat Muhammad John-Ri asli kayak gitu udah kencang, dimana dia orang lain yang sampai juara dunia itu lebih kencang dari dia ya. Maaf, ibaratnya seperti apa itu hewan yang larinya kencang apa aja? Itu melompat ya. Nah, terus ya macan harimau. Ya harimau lah gitu. Ada apa juga jaguar. Oh iya. Jaguar itu kan kencang. Panther. Bukan mobil panther, jaguar. Jadi nanti kita bisa mempraktekannya siapa yang melari tercepat, tapi
kita mempraktekannya hanya bentuk daripada start jongkoknya dulu. Nanti kalau start melayang ada itu, start melayang itu udah jelas dia agak miring atau bahkan seperti pesawat juga bilang orang. Kalau start berdiri hanya memulakan gerakan stempel mau lari. Kalau start jongkok udah jelas pasti jongkok. Namanya aja udah dari jongkok. Dulu pernah ada yang bilang saking dia lupa start jongkok. Oh pernah ada bapak itu membuat mempraktekannya nungging. Ternyata bukan start nungging kan. Dan nungging kan dalam pantai kan jelek kali kan. Nah itu dia. Jadi untuk hari ini kita lakukan start jongkok dulu di sini. Nanti satu persatu mempraktekannya setelah bapak praktekkan. Bisa nggak? Nah, tapi terlebih dahulu sebenarnya kita harus pemanasan dulu. Tapi kita didahului karena berhubung hujan. Oke ya, kita praktekkan dulu. Hujan, Pak. Oke, ini ibaratnya ada garis. Kalau kita dari mau lari itu apa namanya? Garis apa pertama? Start. Garis awal. Kalau kita sudah lari sampai sana sampai sekencang mungkin, garis apa namanya? Finish. Jadi kita ada awal, ada akhir, ada start, ada finish. Berarti nggak pernah mengikuti apa kak abang ini? Nggak pernah mengikuti turnamen lari atau melihatnya gitu juga nggak pernah. Atau masih nggak di stadion itu selalu ada apa namanya lintasan atau garis merah. Ada Pak. Satu lintasan itu selalu dipakai, ada garis awalnya, ada garis akhirnya, atau ada garis start, ada garis finish. Satu keliling itu kemarin berapa bapak bilang? Satu lintasan, satu keliling lapangan sepak bola itu yang di stadion itu. Ya, kalau satu lapangan bola berapa? 100 meter, 100 sampai 110 meter. Nah, kalau dua kalinya 200 meter lebih lah, gitu. Tapi kalau satu lintasan, satu keliling itu berapa meter? Boleh ditengok bukunya. Jangan hanya di rumah aja yang bisa dilihat. Di sini nggak pernah juga dilihat. Ada juga dia di sekolah aja yang dilihat, di rumah nggak pernah dilihat. Ayo. Berapa satu lintasan? Kenapa di estafet kemarin diajarkan itu satu lintasan berapa? Estafet dong, diingat. Estafet. Kalau jarak lari estafet berapa? Bu. Satu kali 400 apa nih? Bapak dikasih perempuan apa ya? Buat ya? 4 kali 400 mili. Iya, jadi satu kali keliling itu 400 meter. Jadi satu stadion itu lintasannya itu 400 meter kelilingnya. Makanya di estafet itu kalau lari dia langsung 4 orang dalam estafet itu berarti sudah mengelilingi 1,6 meter atau 1,6 kilometer. Jadi keliling dia 4 kali berturut-turut dengan orang yang berbeda. Makanya dibuat estafet itu. Tapi kita yang mempelajarinya bukan estafetnya, tapi lari sprint. Lari sprint itu berapa biasanya jaraknya? Tengok bukumu, nggak masalah, boleh ditengok. 50 meter sampai 200 meter. Iya, 50 meter. Kalau 50 meter itu dari tiang listrik satu ke tiang listrik berikutnya atau kedua. Jadi kalau sampai 200 meter berapa tiang listrik itu? 4. Jadi kalau kalian, makanya kadang-kadang kan kalian itu ada selek mungkin sesuatu sama kawannya. Berantem yuk, katanya. Tunggu-tunggu ayo gitu. Kalau memang contohnya kalian ingin bersaing dengan bagus atau dengan profesional, bersaing dengan bersih, tak usah harus pakai fisik tunggu-tungguan. Ada kontak fisik. Lebih bagus kalian taruhan apa? Ayo, lari yuk dari tiang satu ke tiang satu berikutnya. Daripada kalian main fisik tunggu-tungguan segala macam, kan sama aja mencelakai orang ya kan. Kalau kita lari tunjukkan kekuatanmu, contohnya. Aku jago kok di bagian lari, oke. Ya udah gini, nanti waktu lari main kita. Contoh yang satu cabang lagi tahu kau. Kalau enggak ayo, siapa paling tahan yuk push up. Berapa kali? Kita buat sampai 50. Tahan enggak selama sekian menit. Dari mana kalian tumbukan katanya. Udah tumbukan, berdarah,
lapor orang tua penipu perangkat. Jadi bola gimana? Udah jelas? Lebih bagus bersaing seperti itu tadi, bersaing bersih, profesional daripada tunggu-tungguan. Ayo lari yuk, dari tiang 1 ke tiang 2 atau dari tiang 1 ke tiang 4. Kalau nggak tarik PP lagi yuk. Masuk dan tanpa ada celananya kan itu. Bapak-bapaknya ini udah masuk ke dalam. Oke, itu dia. Jadi lebih bagus kalian perempuan harus seperti itu. Daripada kalian jamba-jambakan berantem, lebih bagus kalian lomba dalam salah satu cabang olahraga. Renang yuk, ayo, gaya apa? Gaya bebas, ayo. Main sepeda yuk, kencang yuk, siapa paling cepat, ayo. Ayo. Tapi janganlah kau main sepeda kalau di daerah rame, kau tabrak orang lain nanti bahaya. Ya kan kak? Ada lagi itu, makanya masa sekarang banyak kali itu masuk geng motor. Kenapa? Pengen balap-balapan, balap-balapan di tengah jalan, nanti tabrakan. Kalau kalian memang contohnya mau jadi cita-cita menjadi pembalap, ada tempatnya, sirkuit namanya. Terus nanti kalian pakai baju pengaman semua lengkap. Kalau kau jatuh nggak apa-apa, nggak masalah, paling muka dikit. Daripada kalian di pinggir-pinggir jalan nggak pakai pengaman, patah-patah. Itu masalahnya bang. Jadi perlu yang tanggung jawabnya bang itu. Jangan kalian pingin contohnya, aku pingin jadi pembalap. Jangan di pinggir-pinggir jalan, ada di lintasan sana, ada sirkuit. Motor cross ada di Galang. Sirkuitnya ada di mana? Di Pancing. Ada. Daripada kalian balap-balap liar. Sekarang balap-balap liar itu kan dia seperti geng motor yang anarkis. Bapak dulu termasuk geng motor, tapi bukan geng motor anarkis. Bapak dulu Bison, kumpulan orang-orang yang membawa kereta Bison namanya kalau kita bilang. Baru dibuatnya Bisonic karena dia penggemar Bison gitu, Bison. Bahkan kami melakukan kegiatan sosial, bukan contohnya menggangguin orang, membegal orang, bukan itu. Kita membuat sosialnya, kita sambil membantu orang gitu. Jadi itu dia, lebih bagus seperti itu. Oke, kembali lagi ke tadi. Kita melakukan start jongkok itu, nanti kaki kirinya di depan dengan jangan pernah melewati garis. Jadi sebelum garis, kaki kiri. Terus lututnya ini nanti didudukkan pas di belakang tumit sejajar. Nih, sejajar. Kemudian tangan ini nanti dibuka seperti ini. Habis itu dibuat juga sebelum di garis. Nah, nggak boleh gini melewati garis. Jadi harus tetap seperti ini. Nah, hitungan pertama seperti aba-aba. Udah tahu kalian aba-aba ya kan? Coba lihat lagi aba-aba dulu. Apa dibilang di situ aba-aba? Ada bersedia, ada siap, ada go, mulai atau suara tembakan atau fluid. Jadi waktu kita dihitung contohnya, kita masih melakukan ini. 1 katanya. Kita jangan mengangkat beban kita dulu atau badan kita. Hitungan pertama masih seperti ini. Pandangan boleh ke depan, kaki pun boleh. Karena mungkin teknikmu melihat ke kaki doang, boleh. Tapi kalau udah dibilang siap, lihat aja ke depan boleh juga, ke bawah pun bisa lihat. Terserah kalian mau gimana. Nah, hitungan pertama tadi 1. Kalau sudah ada hitungan kedua, 2 atau bersedia tadi yang pertama, kedua itu siap katanya. Kalian udah mengangkat kaki kalian ke belakang. Seperti ini posisinya. Ini hitungan kedua. Go atau mulai baru kita lari. Itu salah satunya. Tadi yang pertama menggunakan kaki kiri, terus kaki kanan sejajar lututnya dengan tumit. Hitungan pertama kita masih siap. Hitungan kedua angkat lututnya baru lurus ke depan mau lari. Hitungan ketiga baru go. Kenapa selalu itu buat aba-aba? Ayo. Simple, tapi biar sebenarnya bisa kalian jawab. Ayo. Untuk apa lah gunanya ada aba-aba itu? Untuk apa ada wasitnya? Supaya jangan ada pertengkaran. Terus apa lagi? Berantem. Rebutan. Ya, pertengkaran dengan berantem sama. Rebutan. Apa lagi? Kecurangan. Apa? Turistan di luar. Ya itu tadi kecurangan turis tak tadi bang. Oke, kenapa selalu ada dibuat wasit, ada aba-aba? Di mana-mana itu ada aba-aba. Contoh kalau dalam sepak bola aba-abanya waktu apa? Iya, suara peluit. Katanya berarti main. Ini belum dipelui wasit ditunjang. Ya udah jelas salah ya kan? Nah itu salah satunya. Jadi dia melakukannya
peluit tadi untuk memberikan aba-aba itu namanya bilang itu peringatan supaya kalian menyimak atau apa aja itu aba-abanya. Bersedia katanya, kalian bersedia, kalian sudah fokus, siap, udah diangkat kakinya, lututnya, udah lari. Kalau tidak ada nih tadi peluit tadi atau suara tembakan atau aba-abanya tadi, udah duluan Reza nyampe. Orang nggak ada bilang go ya kan? Ya lari aja dia. Sementara si Aldo itu udah nunggu. Apaan yang dulu Reza udah nyampe itu. Nah, tapi karena ada wasit dan aba-aba tadi, udah jelas dibilang bahwa Reza itu kurang. Jadi itu kadang-kadang di diskualifikasi bang. Di diskualifikasi itu WO atau dikeluarkan. Jadi tetap bertanding itu siapa yang mengikuti peraturannya tadi atau aba-aba tadi, itu dia. Oke, kita tes dulu satu kali. Aldo dulu melakukannya. Ya silakan Aldo. Tadi kaki kiri di depan sejajar dengan garis dan jangan menginjak garis sebelum. Oke, ini langsung dapat dia. Dia langsung dapat. Kita buat dengan hitungan dulu ya. Bersedia. Siap. Go. Itu baru lari. Bagus. Tepuk tangan buat dia dulu. Ayo. Ada yang bisa mempertekannya perempuan silakan. Silakan siapa yang bisa perempuan. Ayo silakan nak. Jangan merasa perempuan itu saya perempuan nggak bisa. Semua perempuan tetap bisa. Dulu juga ada pelari tercepat di Indonesia namanya Ningsi. Bapaknya tahu agak lupa tahun berapa itu. Iya. Selain dulu pertama-tama dulu Suryo Agung sebelum Jordi. Sebelum Johari itu Suryo Agung. Suryo Agung itu dulu duetnya ada yang perempuan pelari tercepat juga namanya Ningsi kalau nggak salah. Cuma ada kepanjangan Triningsi atau apalah itu. Jadi bukan hanya laki-laki aja yang bisa melakukan setiap namanya olahraga yang mayoritas dipertandingkan oleh laki-laki. Kayaknya lari itu bukan harus laki-laki ya kan, perempuan pun gitu. Kan bisa juga lari. Apalagi kalau contohnya ada sembako murah, lari tuh pada perempuannya ibu-ibu semua. Yo, ada sembako rumah ya kami semare yuk. Harga beras 50 kilo cuma sekian katanya. Lari tuh semua ibu-ibu, mak. Ayo, siapa yang meratekannya? Harus setuju orangnya. Ya, ayo udah, Naila maju. Naila udah. Sebenarnya tak usah ditunjuk, datang sendiri aja ya kan. Ayo, biar dilihat. Posisi daripada bersedia dulu. Silakan. Ya, kaki kiri buka. Sebelum garis, maju lagi boleh. Sebelum garis. Tangannya sejajar dengan garis juga. Oke, kakinya di sini sebelum garis. Ya, tangannya sini sejajar ini, jempol dan lututnya. Ya. Nah, ini karena nggak pakai celana ya seperti inilah. Disuruh pakai celana ya pakai rok. Nah, ini hitungan pertama waktu bilang bersedia. Bersedia. Siap. Belum siapnya. Udah langsung mau lari. Bersedia. Siap. Go. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk mereka juga. Ada yang belum bisa? Mau coba? Siapa mau coba lagi? Apa udah kalau contohnya saya praktekkan udah pas atau enggak? Yuk, silakan. Siapa yang bisa? Boleh, silakan. Bapak buat aba-abanya. Gini, Pak. Ya sejajar. Ini udah pas. Jangan lewat garis ya. Oke, didengarkan aba-abanya. Bersedia. Siap. Go. Mantap. Tepuk tangan juga. Ada lagi mau perempuan lagi biar pas dua-dua. Ayo cinta. Kalau cinta. Ya, kaki kiri depan. Jangan lewat garis. Lututnya di belakang tumit. Sejajar dengan tumit. Lututnya di belakang tumit, sejajar dengan tumit. Ya. Oke, lututnya mundur lagi lututnya. Ya, karena pakai rok jadi kayak gini ya, kurang tahu jadinya. Oke. Ini Kak. Kaki kiri lihat Kak ini. Habis itu ini sejajar dengan lutut atau tumit. Nah, udah seperti itu, ini
pas sebelum garis. Nah, boleh maju lagi kakinya pun apa-apa dikit lagi. Nah, ininya dia agak diberdirikan dikit, jadi jangan tidur gini. Nah, dia agak dikit seperti menjengkal. Nah, sudah posisi nanti bersatu bersedia. Siap itu naikkan lututnya, baru 3 lari. Oke, kita tes. Bersedia. Siap. Go. Oke, bagus, tepuk tangan. Oke, di sini ada pertanyaan enggak? Di mana yang letak yang paling sulit? Gak ada, Pak. Enggak ada. Jadi semua udah mengerti. Ngerti, Pak. Malah nanti enggak. Oke, saya mau bertanya dulu. Bapak mau bertanya sama kalian dulu. Kalau kalian melakukan start seperti itu, mana tahu suatu saat nanti kalian bisa jadi wasit disuruh. Atau kalian ngajarkan kalian sama adik kalian. Kalian buat sama adik kalian seperti itu. Udah bisa kalian praktekkan seperti itu nanti. Sudah. Apa aja kepentingannya? Hanya untuk menarik garis lurus saja. Tarik garis lurus. Contoh ada adik-adik kalian berantem. Ya udah suruh kayak gini. Ngelatih aja kalian daripada berantem kalian. Buat aja gitu. Cari garis lurus di tanah. Habis itu ajarin mereka dengan start jongkok tadi. Habis itu buat bentuk dengan aba. Nanti kalian sudah tunggu ya, biar saya ngapain ajarin. Buat aja. Bersedia. Siap, pakai mulut aja semua. Go, gitu contoh. Gak ada perlu contohnya mungkin, nggak usah pakai suara aja. Go, gitu. Nah, itu dulu kalau nggak salah waktu kita zaman dulu itu kalau lari itu tidak ada peluit, tidak ada suara tembakan, dia menggunakan apa? Kayu yang bisa seperti bertepuk. Digunakan itu, disatukannya. Jadi seperti pakai gendang atau apa itu. Bunyi dia, begitu, seperti bertepak. Ya udah, ada bunyi itu lari gitu. Itu dia zaman dulu. Jadi kalau kalian tahu juga untuk mempraktekannya, gitu ya. Nah, kemudian Bapak ada tugas sama kalian. Nanti kalau memang kalian sudah mengetahuinya, cari tahu dulu. Siapa sekarang pelari tercepat di Indonesia dan siapa pelari tercepat di dunia pada saat ini 2024. Yang 2023 sudah ada, 2022 pun sudah ada Usain Bolt. Yang sekarang 2024 cari tahu dulu, cari. Jangan hanya menggunakan handphone kalian bisa hanya melihat apa? Tok. Melihat apa? Tok lah kita bilang. Jangan dulu langsung TikTok dulu. Tok. Apalagi yang kalian lihat di Facebook, di apa? Di handphone. Instagram, Facebook. Kalau enggak WA pacarnya ya kan? WA. Nah, apalagi pilih ini, pilih itu. Apalagi Naila. Apalagi gaya sekarang kalian tuh luar biasa. Ada yang membuat kata-kata mutiara, diambilnya dari apa? CapCut. Bahasa ini, bahasa itu, betul nggak? Ya kan Miko? Oh, udah kayak gitu kok kan? Enggak. Apa namanya media sosial yang udah ada sekarang? IG sama TikTok. Jadi WA nggak ada. Nah, ini kan itu termasuk lah kak. Siapa yang punya Facebook? Nah, kalau ragu-ragu lihat. Kok gini pula ini? Apa? Siapa yang udah punya Telegram? Messenger. Telegramnya, bukan Instagramnya. Ada media sosial itu banyak, banyak bang. Tapi yang umum orang sering pakai Facebook, Instagram, sama TikTok. Dan di TikTok ini juga bisa komunikasi atau DM atau bisa langsung mengirim pesan pribadi ada. Tapi ada Telegram juga yang bisa mengirim surat itu tanpa diketahui orang lain. Nah, ada pesan. Ada pesan WA, ada pesan telepon. Karena ada pesan telepon biasa ya. Nah, dia hanya menggunakan pulsa. Nah, beda dengan WA, dia menggunakan pesan pakai pulsa. Jadi pakai pulsa beda dengan pulsa, itu maksudnya. Nah, jadi ada lagi dia komunikasi melalui Google, langsung video. Google ada. Bahkan kita selalu itu contoh ada nanti suatu saat nanti kalian mungkin atau mau kuliah atau SMP, SMA nanti kalian ada Google Meet.
nanti berbicara rame-rame pakai Google. Jadi semua ada nanti foto-foto kalian semua langsung ngomong. Kayaknya ada tuh di grup WA kalian pun bisa kayak gitu, video call di grup rame-rame. Sampai berapa orang tuh bisa kemarin? Ada sampai 8 atau 10. Nah, jadi handphone kalian itu penuh gambar-gambar kawan kalian. Jadi kalau mau lebih banyak lagi, ada yang sampai ratusan. Dia menggunakan Google Meet atau Google Zoom. Dia nontonnya lebih enak dari laptop. Kalau handphone terlalu padat, mungkin jadi nggak nampak semua. Nah, itu salah satunya dari teknologi itu harus perlu kalian pelajari. Sampai saat ini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, udah banyak yang menguap. Untuk hari ini kita tutup. Ya, tugasnya tadi jangan lupa dicari, pelari, dapat di dunia dan di Indonesia tahun 2024. Jangan lupa nanti Bapak cari tahu itu siapa. Dari mana dicari? Dari Google atau dari media sosial, majalah, koran, boleh dilihat. Pokoknya cari tahu, jangan hanya membukanya untuk hal-hal yang tidak baik atau dibutuhkan. Jangan hanya chatting sama orang aja bisa, atau chatting sama pacarnya baru bisa. Nanti itu pacaran, nanti ada saatnya. Kalau kamu sudah sukses, nanti yang datang samamu pacarmu sendiri, bukan kamu yang mendatangi dia. Sekarang kau sukses semua ini. Nah, aminkan semua pasti sukses ya. Amin. Yang penting harus bertobat. Diingat pesan-pesan orang tuanya, nasihat orang tuanya, bahkan bapak ibu gurunya. Oke ya, sekian dan terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Silakan untuk Aldo. Oh, Islam kok. Belum kita pulang berdoa menurut kepercayaan di masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Silakan pulang masing-masing. Sudahlah, sebulan. Liga. Jalan.